Lu pernah kepikiran gak sih, kenapa ya pengangguran tuh lebih nyaman buat nggak ngapa-ngapain daripada belajar skill baru? Atau seenggaknya ngerjain project, meskipun duitnya belum kelihatan. Padahal, dari ngerjain project itu, dia bisa dapetin pengalaman, sama bisa bangun portofolio juga. Yang ujung-ujungnya, portofolio itu bisa bantu kita buat dapetin pekerjaan. Aku kaya. Kalau lu pernah kepikiran kayak gitu, berarti lu sama kayak gua. Mendingan siapin cemilan dan kopi lu, dan simak video ini sampai habis, karena gua bakal jelasin. Enak banget anjing. Jadi, ceritanya, gua ini kan lagi fokus di channel YouTube yang ini. Sementara, gue juga punya channel YouTube yang lain, yang tema channelnya itu gaming. Karena gua mau fokus ke channel yang ini aja, akhirnya gua minta teman gua buat ngeditin video di channel gaming gua itu. Posisinya, temen gue ini lagi nganggur. Dia juga punya PC yang speknya bagus, tapi nggak pernah dia pakai buat yang produktif. Memang saya nggak ada kerjaan. Bahkan ada kerjaan aja saya nggak kerjain. Cuma dipakai buat ngegame aja. Maksud gua minta ke temen gua buat ngeditin konten gua, supaya dia bisa belajar skill baru, karena menurut gua lumayan gitu kan jadi portofolio buat dia. Oke. Daripada dia cuma sekedar nganggur aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi jawabannya dia bilang gini, kagak ah, nggak dibayar. Terus gue jadi kepikiran, kenapa ya banyak orang yang nganggur itu lebih milih nggak ngapa-ngapain daripada belajar skill baru yang bisa ningkatin peluang dia buat dapat pekerjaan. Gue coba ngelakuin pengamatan, dan ternyata menurut data per Maret 2025, pengangguran di Indonesia itu adalah yang tertinggi di ASEAN. Jumlahnya ada sekitar 7 juta orang yang nganggur. Hal ini bisa terjadi karena adanya beberapa faktor. Misalnya, faktor dari sumber daya manusia. Adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dipunya pencari kerja dengan kebutuhan di industri. Atau faktor lain, misalkan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Sehingga pendidikan dan skill yang dibutuhkan industri nggak bisa dipenuhi sama pencari kerja. Dari pengamatan gue tadi, ternyata gue bisa relate sama pengalaman gue yang barusan gue ceritain, dimana orang jadi susah buat dapat pekerjaan karena skill yang mereka punya nggak sesuai dengan kebutuhan industri, atau skill yang mereka punya itu rendah, sehingga nggak bisa menjawab kebutuhan yang diperlukan perusahaan. Riset menunjukkan sekitar 46% perusahaan di Indonesia kesulitan menemukan kandidat yang tepat. Meskipun tingkat pengangguran tinggi, itu artinya banyak orang Indonesia yang masih nganggur karena emang skill mereka yang masih rendah. Maka dari itu, di video kali ini, gua mau ngebahas kenapa pengangguran itu lebih suka nggak ngapa-ngapain daripada belajar skill baru yang duitnya nggak langsung kelihatan. Dengan kita paham masalah ini, gue berharap bisa ngebantu kalian yang sekarang lagi nyari kerja, atau kalian yang sekarang lagi males buat ngapa-ngapain, supaya bisa lebih produktif. Awalnya gue heran, kenapa orang yang nganggur itu lebih suka nggak ngapa-ngapain daripada belajar skill yang baru, meskipun itu belum kelihatan duitnya. Padahal waktu yang kita punya banyak, sumber daya yang kita punya juga ada, orang tuanya masih kerja, belum ada yang jadi tanggungan. Tapi kenapa ya kita lebih milih buat nggak ngapa-ngapain daripada belajar skill baru? Berarti masalah yang mungkin terjadi adalah ada di kepala kita. Masalah yang paling dominan adalah masalah yang terjadi karena faktor psikologis. Mulai dari otak yang suka ada di zona nyaman, otak kita juga takut akan kegagalan. Karena belajar skill baru, berarti kita harus mengorbankan waktu dan pikiran kita. Tapi, nggak ada jaminan kita bakal dapetin hasil dari apa yang udah kita korbanin. Otak kita cenderung maunya dapat hadiah yang instan, rebahan, ngasih kepuasan yang instan buat kita. Dan scroll sosial media juga bikin otak kita jadi dapat dopamin secara instan. Sementara, belajar skill baru butuh waktu yang lama, apalagi kalau itu susah buat dipelajari.
Mental yang udah capek dan stres juga mempengaruhi keputusan kita buat terus nyaman buat gak ngapa-ngapain. Karena kita ngerasa dengan gak ngapa-ngapain, otak kita selalu happy. Contoh paling sederhananya adalah scroll TikTok dan belajar ngedit. Scroll TikTok bikin otak nyaman. Kita terhibur dengan konten-konten yang memanjakan mata dan otak kita. Otak kita gak stres buat mikirin hal-hal yang sulit. Dibandingkan dengan ngedit video, kita harus mikir mau gimana konsep videonya, nyari background, nyari sound effect, pilih video yang mau ditampilin, belum lagi ngasih efek-efek tertentu. Perlu mikirin juga gaya teksnya mau seperti apa. Terlalu banyak hal yang harus dipikirin. Akhirnya otak kita dengan mudah buat ngambil keputusan untuk nggak ngelakuin apa-apa dibandingkan harus ngelakuin hal-hal yang sulit. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Hal ini tentu ada konsekuensinya. Kalau hal kayak gitu terus kita lakuin, bukan cuma waktu aja yang hilang, tapi juga kita jadi nggak berkembang, baik dari skill, pola pikir kita, ataupun kemampuan otak kita. Akibatnya, kita jadi sulit bersaing, sedangkan banyak orang di luar sana yang posisinya juga sama kayak kita, lagi nyari pekerjaan. Umur kita semakin bertambah, orang-orang yang kita sayangi juga semakin bertambah tua, tapi kita terlalu nyaman dengan kondisi yang kita pilih. Kalau kita ngerasa lagi di kondisi kayak gini, coba pelan-pelan buat perbaiki diri kita. Lakuin perubahan di diri kita, mulai dari hal yang kecil. Misalkan, baca buku 10 menit aja sehari. Atau kurangi screen time kita 1 jam aja sehari. Dan mulai lakuin hal yang positif, yang bikin otak kita dipaksa untuk mikir. Misalkan, kalau kita suka main game, mainlah game yang kompetitif. Fokusin cari cara gimana buat menang di game tersebut. Atau buat kita yang suka nonton drakor, daripada cuma sekedar nonton dramanya aja, kita bisa juga belajar bahasa Koreanya. Lakukan apapun yang memaksa otak kita buat berpikir, sambil dibarengi dengan hal yang kita suka. Gue juga udah ngelakuin hal tersebut. Misalkan, gue suka main game, tapi gue juga mau ngasih value ke orang lain, sekaligus gue mau belajar skill baru. Akhirnya, gue buat channel gaming yang isinya momen lucu, yang bisa ngehibur orang yang nonton. Tentunya dengan gaya editan yang lucu juga. Hal ini jadi memaksa gue untuk terus berpikir kreatif dan ngasah otak gue, sehingga skill gue terus meningkat dan bisa jadi portofolio buat gua di kemudian hari, yang bisa jadi senjata gua buat nyari pekerjaan dan mendapatkan uang. Tentunya perjalanan awalnya emang gak gampang. Kita bakal terus tarik-tarikan sama rasa malas kita, tapi semua itu balik lagi ke diri kita. Setiap kita maunya rebahan dan gak ngapa-ngapain, kita cuma lagi mengizinkan rasa malas buat nguasain diri kita. Kesimpulan dari video ini adalah, orang nganggur yang lebih nyaman buat nggak ngapa-ngapain daripada belajar skill baru bisa terjadi karena faktor psikologis, mulai dari otak yang suka ada di zona nyaman dan takut akan kegagalan, sampai dengan otak kita yang cenderung maunya reward instan, serta mental yang udah capek dan juga stres. Contoh paling sederhananya adalah scroll TikTok dan belajar ngedit. Scroll TikTok bikin otak kita nyaman dibandingkan dengan ngedit video, yang kita harus mikirin mau gimana konsep videonya. Kalau hal kayak gitu terus kita lakuin, bukan cuma waktu aja yang hilang, tapi juga kita jadi nggak berkembang. Kalau kita ngerasa lagi di kondisi kayak gini, coba pelan-pelan buat perbaiki diri kita. Lakuin perubahan di diri kita. Semakin cepat kita sadar akan hal tersebut, semakin baik buat kita. Semua ini adalah murni dari pengamatan dan pengalaman gua. Kalau menurut kalian ada yang beda dengan yang kalian alami, coba taruh pengalaman kalian di kolom komen. Segitu aja dari gua. Jangan lupa subscribe dan terus berkembang.